Pak Steven terkait dengan strategi MI di tengah kekhawatiran pelaku pasar jika nantinya The Fed akan memberikan efek kejutan yang besar seperti dengan tahun lalu nih seperti apa strategi yang dipersiapkan untuk mengamankan portofolio jika ada risiko pelemahan underlying aset? Ya, saya pikir kalau saya melihat dari style daripada Powell saat ini sebetulnya clarity yang ada di market itu sudah lebih jelas sehingga secara positioning kami sudah lebih well positioned dalam portfolio untuk menyikapi apapun yang akan diputuskan oleh The Fed di bulan September dan apa yang akan dikatakan oleh Powell nanti di Jackson Hole ya. Jadi kalau kita bicara secara portfolio fixed income duration kami masih slightly overweight tapi mendekati neutral. Kemudian kita bicara di sisi equity kami juga ada sedikit meningkatkan cash, namun juga tidak secara aggressively kami increase, kami moderately saja. Dan sektor-sektor pun kami juga sudah selektif. Kami ada di sektor-sektor yang saya pikir balance-nya cukup baik di antara cyclical dan defensif sehingga dalam mengantisipasi pasar yang mungkin akan mengalami pelemahan sementara kami relatif lebih siap ya kembali lagi saya pikir makroekonomi domestik seperti yang sudah tadi beberapa kali kita discuss sudah less dependent terhadap perkembangan ekonomi global terutama apa yang terjadi di negara-negara maju dan divergence itu juga sangat mungkin terjadi dan semakin lebar ya. Tapi kembali lagi kami tentunya menyikapi atau mengantisipasi sentimen negatif jangka pendek yang mungkin terjadi. Tapi kembali lagi bagi investor tentunya hal itu merupakan opportunity karena kalau kita lihat baik imbal hasil obligasi saat ini sudah kembali di atas 6,5%, IHSG relatively masih flat di level 68 dan 9, which masih menawarkan a very good opportunity dan return yang bisa dicapai dalam jangka panjang. Oke, Pak Emil, bagaimana Anda melihat opportunity in terms of daya tarik pasar keuangan dan juga investasi emerging markets, terutamanya Indonesia, di tengah negara-negara maju yang menghadapi ketidakpastian saat ini? Iya, dari diskusi kita dengan berbagai investor global ya, memang secara positioning mostly semua sudah overweight Indonesian bonds sejak tahun lalu. Karena kita dinilai memiliki quality, kemudian inflasi kita dalam tren menurun, dan juga kita lihat bahwa peluang suku bunga Indonesia dinaikkan itu minim, bahkan sejak akhir tahun lalu. Sehingga Indonesia sudah menjadi darlingnya foreign investor untuk kelas aset obligasi. Tapi untuk di kelas aset saham memang belum. Sehingga kita melihat bahwa peluangnya justru ada di saham. Karena kita lihat ke depan, Indonesia akan membuktikan dirinya sendiri bahwa Indonesia bisa perform cukup bagus secara growth. Kemarin kita mencapai angka pertumbuhan kuartal 2 di 5,17, itu merupakan angka yang cukup impresif ya, karena kita lihat berbagai negara itu sedang dalam tren turun. Bahkan kalau kita lihat dengan China, itu sekarang sedang di-downgrade kembali asumsi pertumbuhan ekonominya oleh berbagai global houses, menunjukkan bahwa investor mungkin ke depan akan mulai mencari alternatif dari China. Negara-negara dengan pertumbuhan di atas 5% itu tidak banyak, mungkin hanya Indonesia, India, Filipina, tapi China diperkirakan di tahun ini dan tahun depan akan mulai turun di bawah 5%. Sehingga daya tarik Indonesia mungkin akan lebih menarik di kelas aset saham ketimbang di obligasi di mata investor asing. Secara valuasi juga kita lihat untuk saham masih lebih menarik ketimbang obligasi yang bisa dikatakan sudah mulai mahal ya relatif terhadap peers kita. Oke, Pak Steven, seperti yang tadi sudah di-mention oleh Pak Emil terkait dengan perlambatan ekonomi China, belum lagi ditambah dengan sentimen kebangkrutan raksasa properti Evergrande, bagaimana manajer investasi melihat peluang ini dan apakah nantinya sektor properti akan dibatasi dalam portofolio? Ya, saya lihat ini yang banyak investor miss ya, di mana kalau di awal tahun saya lihat banyak sekali optimisme terhadap recovery ekonomi di China semenjak diakhirinya program restriktif yang sangat restriktif dari sisi COVID ya. Sehingga kalau kita lihat ternyata di China itu masih ada dua policy yang berbenturan. Satu, pemerintah China dalam mood recovery berusaha melakukan kebijakan yang pro growth. Sementara di sisi lain mereka juga masih harus mengendalikan overheating yang terjadi di property sector ya, dan kita bisa lihat bahwa perusahaan seperti Evergrande last week sudah filing bankruptcy, China Country Garden ada ancaman mereka akan mengalami default.
Jadi pada prinsipnya memang masalah di sektor properti China belum selesai dan ini merupakan bagian besar dari mereka punya ekonomi, yaitu sekitar 25-30% dari GDP. Definitely dalam situasi ini mereka harus menurunkan rates seperti yang kita lihat di awal minggu ini yang sudah mereka lakukan. Namun di sisi lain untuk aggressively melakukan policy yang pro growth pun menurut kami relatif masih cukup sulit dan ini terbukti secara angka makroekonomi masih belum menunjukkan angka yang istimewa. Tapi saya pikir situasinya sangat berbeda di Indonesia ya, karena kalau kita bicara di China property market, oversupply, overinvested, ini situasi tersebut sudah terjadi semenjak 3 sampai 5 tahun terakhir, belum lagi ditambah masalah shadow banking yang membuat collapse atau bubble yang terjadi di sektor ini semakin parah. Dan ini yang saya lihat sebetulnya nggak terjadi karena sektor properti kita sebetulnya semenjak tahun 2011 saya melihat sebetulnya belum relatively price, kalau kita bicara secara price, kita belum recover kembali pada masa peak property sector di periode 2011 sampai 2013. Dan saya lihat di sini dari sisi developer, banking system, kita pun lebih prudent ya. Masalah shadow banking relatif menurut kami sangat minim di Indonesia, sehingga saya nggak melihat ada pembatasan yang diperlukan untuk membatasi investasi di sektor properti. Malah sebaliknya, saya pikir investasi di sektor properti ini mungkin secara domestik kita perlu kembali grow, karena ini sektor yang juga bisa menjadi pilar untuk pertumbuhan ekonomi makro.